Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam pembelajaran tatap muka, materi, ide dan tema. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas mungkin. Sebelum kita memulai pelajaran luring, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Saya akan absen dulu dari nomor pertama, tapi absen online masih saya siapkan ya. Kalian bisa akses untuk memastikan siapa saja yang hadir. Di sini saya bacakan dulu. Kamil ada? Ketua kelas. Afiatul ada. Amira ada. Cynthia ada. Dandi ada. Saya akan memulai materi saja. Nah, materinya yaitu kita akan memahami ide dan tema. Gunanya apa? Manfaatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, manfaatnya adalah kita akan dengan mudah menerjemahkan dari ide dan tema tersebut ke dalam naskah. Karena naskah itu aturannya adalah kita buat sinopsis, sebelumnya kita buat tema, dan sebelumnya adalah kita membuat ide, baik ide pokok atau ide sederhana. Nah, jangan lupa kita sebagai anak SMK, karena kita memiliki kompetensi yang spesifik, kalian tuh punya basic keilmuan yang spesifik yang dibutuhkan sekarang kan. Kalian bisa bikin produksi film, kita bisa bikin konten, dan kalian bisa menjadi techno entrepreneur. Karena techno entrepreneur itu sekarang banyak digandrungi karena bisa menghasilkan pundi-pundi. Contohnya kalian jadi YouTuber, contoh kalian bikin apa, membuat ini konten kreator, buat channel atau buat film web series. Itu semua dibutuhkan di sekarang. Jadi kalian harus tetap semangat, kalian harus bisa berinovasi, dan jangan lupa kalian bertekno entrepreneur. Ada entrepreneur wirausaha, ada tekno entrepreneur dengan teknologi. Itu tadi. Jadi itu tantangan kalian ke depan. Nah, sebelum kita mulai, ini saya tampilkan ada SOP. SOP ini yang nantinya kamu gunakan di panduan ketika kita di divisi penyutradaraan. Kalau kemarin kita belajar kamera, ada SOP kamera. Sekarang juga ada SOP penyutradaraan. Jadi SOP penyutradaraan itu seperti membuat naskah utama harus ada, ketika syuting harus ada naskah utama. Harus ada naskah operasional. Naskah operasional apa? Director shot. Naskah utama ide dan tema. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah apa saja IPK yang harus kita nanti akan dapatkan di pelajaran ini. Yang pertama ini kita akan membuat sebuah cerita sederhana, kemudian kita merumuskan riset. Tadi kamu ada riset mana ini yang protagonis, antagonis, kemudian riset ceritanya nanti jadinya apa ke tema. Yang terakhir adalah kita merumuskan ide pokok. Yang terakhir kita merumuskan ke ide pokok ke tema. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita coba perhatikan ini dulu. Ide pokok dan tema. Saya akan tunjuk satu orang, apakah ide dan tema ini menurut kalian ada kesesuaian atau tidak, berdasarkan pandangan kalian sebelum kita masuk ke materi. Ini saya besarkan dulu kalau tidak kelihatan. Gimana ide pokoknya? Ada yang bisa menjawab? Amira? Siapa namanya? Lia? Iya, silakan. Saya tunjuk Lia. Saya izin menjawab ya Pak. Untuk tema tersebut tidak sesuai dengan rumusan tema yang ada, karena tidak ada action protagonis ngapain. Oke, bagus. Jawaban yang bagus sekali. Ada yang lain? Sama Lia, silakan. Izin menjawab Pak. Menurut saya sesuai karena ide pokok sudah dijabarkan dengan rumus yang benar di temanya. Ya, kurang jelas, cuman intinya ke sana ya, intinya ke situ.
Jadi di materi ini memang di naskah ini itu tidak ada kesesuaian. Jadi ini belum benar karena tidak ada rumus. Tema itu ada rumusnya, protagonis yang isinya ngapain. Sedangkan ini temanya lebih pendek daripada ide pokoknya. Kita bisa melihat seperti itu. Padahal tema itu lebih panjang. Dan tidak ada korelasinya antara ide pokok sama temanya. Jadi tidak ada penjabaran yang benar. Nah, sebelum kita mulai, nanti kalian siapkan nih aplikasi Seltek dan PowerPoint untuk penugasan. Silakan diinstal dulu aplikasi Selteknya. Kemudian ini saya sudah beri link e-learningnya. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut dari materi saya, materi e-learning. Dan itu ada juga e-booknya. Nanti saya kirim di grup semua ini. Silakan diakses. Nah, diakses. Saya langsung ke materi. Nah, materi yang pertama adalah kita harus mengetahui tahapan praproduksi, termasuk ide tema itu kan praproduksi. Selain itu apalagi kira-kira materi di tahapan praproduksi? Ada yang tahu? Nah, praproduksi ini pertama kita hunting, casting, bedah naskah, itu praproduksi. Sedangkan pasca produksi, editing, produksi adalah syuting. Tuh, jangan dilupakan ini. Ini tahapan yang kita lalui tiap hari. Kita masuk ke materi pokok. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ide pokok. Nah, ide pokok apa? Ide pokok itu adalah satu kalimat perenungan dari pembuat naskah. Jadi, pembuat naskah ini pasti memiliki ide ketika jalan-jalan mau bikin film. Dia menemukan sebuah ide ketika kemudian terjadi film itu, sebelumnya dia sudah hunting. Dia sudah berkeliling menemukan ide. Entah itu nemu ide dia di pasar, di rumah dan sebagainya. Kemudian dia bentuk menjadi sebuah ide. Itu tadi yang saya sampaikan. Itu adalah kalimat perenungan. Dia merenung, oh ini kayaknya bagus buat film. Ketika saya ke pasar tadi nemu ide ini. Di rumah saya nemu ini. Itu loh maksud saya. Itu yang menjadi kemudian ide cerita dikembangkan menjadi tema akhirnya oleh penulis naskah. Nah, akhirnya bobot dari film itu ya tergantung bobot ide pokoknya. Kalau ide pokoknya bagus, berbobot, temanya tentang ide-ide yang memang sekarang lagi ngetren, pasti kan juga filmnya akan berbobot karena ditonton, lagi ngetren nih temanya. Kemudian kalau bobot film itu kemudian kita bagaimana nyajikannya, ide kalian tuh kamu sajikan gimana di filmnya. Tentunya lewat tema yang bagus dulu, yang benar dulu, baru ke naskah. Nah, di sini ada sebuah contoh nih agar kalian tidak bingung. Kita bikin ide sederhananya bagaimana sih? Nah, ide sederhana ini saya buatkan dalam satu kata aja. Contohnya ini, perjuangan. Itu ide sederhana. Kemudian ide pokoknya gimana, Pak? Ide pokok atau disebut premis. Ide pokoknya itu satu kalimat. Jadi kalau ini perjuangan, maka premisnya ide pokoknya ini. Kalau perjuangan harus ada korelasinya dengan premis. Berusaha menembus batas negara demi sebuah kehidupan yang layak. Ide sederhananya perjuangan. Apakah masuk perjuangan ini? Dia berjuang menembus batas negara untuk kehidupan yang layak. Dia berjuang kan? Itu. Jadi kalau nasionalisme, tinggal kamu buat nasionalisme apa yang bisa kita buat di ide pokok atau premisnya. Nah, jadi setelah kamu menemukan tadi itu ide pokok, baru kamu nanti menemukan tema. Temanya gimana Pak rumusnya? Atau paling gampang menemukannya ini tentang protagonis yang actionnya ngapain. Tadi sudah ketemu protagonisnya, si A semuanya. Tadi si A yang berjuang untuk keluar dari negaranya karena ingin memiliki penghidupan yang layak untuk menafkahi keluarganya. Si A ini protagonis gitu loh. Kalau kemudian ada dikejar-kejar tentara yang mau membunuhnya, berarti dia antagonis. Jadi ada protagonis, antagonis. Actionnya apa tadi? Actionnya dia keluar dari negaranya untuk mencari penghidupan. Terus tinggal kamu cari endingnya apa? Endingnya setelah action ini. Itu rumusan paling gampang. Mungkin ada contoh saya nih. Contoh ide pokok ya. Tadi ide sederhana sudah ketemu. Sekarang kita lari ke ide pokok. Contoh ide pokoknya, cinta tidak mengenal perbedaan status sosial.
Nah, status sosial, hidup cinta tidak mengenal perbedaan status sosial. Maka temanya adalah protagonis yang ngapain tentang status sosial tadi itu. Ini contohnya, tentang seorang miliuner yang jatuh cinta kepada seorang bacur semuanya. Atau tentang status sosial itu kan kaya miskin ya kan. Bos sama karyawan, atau tentang miliuner jatuh cinta kepada anak buahnya, kan boleh. Gagasan sekarang untuk lebih memahami kira-kira kalau saya punya tentang ini, cinta tidak mengenal status usia, kira-kira tema yang bisa didapatkan apa nih? Silakan siapa yang mau? Silakan Lia. Tema yang tepat untuk ide pokok itu adalah seorang lelaki yang sudah tua jatuh cinta kepada wanita muda cantik. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi status usianya tadi tua dan muda. Ya, itu tadi. Jadi kita lihat pokok inti dari ide pokoknya. Status usia. Berarti tua muda kan gitu. Atau dosen mahasiswa. Kan gitu bisa juga. Seorang dosen jatuh cinta kepada mahasiswanya itu juga bisa. Ya, terima kasih Lia. Baik, Pak. Nah, setelah itu nanti materi yang akan saya sampaikan, kalian harus menonton film ini. Nanti kamu akan temukan ide-idenya kira-kira tentang apa ini. Nanti tugas mandiri di rumah aja ya, sambil kalian di rumah kalian tonton. Nanti di materi selanjutnya saya akan tanya ide-ide apa yang bisa dihasilkan di film ini. Nah, sekarang saya akan berikan penugasan. Ini linknya, link LKPD-nya sudah ada. LKPD-nya sudah ada. Jadi saya akan coba buka dulu link LKPD-nya. Sudah bisa dilihat. Jadi di sini ada sebuah ide tentang bullying. Protagonisnya si Andi, tokoh antagonis Suta. Kamu harus bisa menjawab, mendiskusikan dan memecahkan sebuah permasalahan tentang ide-ide ini pada jawaban-jawaban ini. Yang pertama, kamu harus mengembangkan apa sih ide pokok dari cerita yang di atas tadi. Kemudian kamu kira-kira bagaimana sih action si tokoh si Suta itu, dia sebagai apa, antagonis, protagonis. Yang terakhir, kamu buat tema dari cerita yang di atas, ide pokok dan ide sederhana tadi, dan dituliskan di aplikasi Seltek. Sudah diinstal Seltek? Sudah. Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk menginstal Seltek, mengunduh di Play Store. Silakan nanti kamu buat per kelompok ya. Ini kelompoknya sudah saya buat, yang untuk kelompok berdiskusi. Kelompok diskusinya itu sudah saya buat. Saya presentasikan lagi dulu kelompoknya. Nah, ini dia kelompoknya. Untuk kelompok 1 di bagian sebelah mana nih? Kelompok 1 sebelah kanan saya ini Dandi, Sawalia, Kamil, Ayu sampai Abel. Yang kelompok 2 sebelah kiri ini nanti ada si Soleh ya, Fitnatun, Rizka dan Cynthia. Nanti harus menjawab pertanyaan dan mempresentasikan di LKPD yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jangan lupa nanti dikirim di Classroom. Langsung di Classroom, langsung kita bahas. Silakan dibahas dulu. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lihat. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum, saya Rizka Ria Safitri, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, ide pokok atau premis. Seorang siswa sekolah dasar yang sering menjadi bulan-bulanan di sekolahnya. Yang kedua, action tokoh Suta. Suta adalah tokoh antagonis yang selalu berbuat onar dan memburu teman-temannya. Yang ketiga, tema. Andi seorang pelajar SD yang sering menjadi bulan-bulanan Suta. Namun akhirnya Andi berhasil menaklukkan Suta dengan kepandaiannya. Sebelum kita akhiri, kita akan melakukan post test dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menangkap materi-materi saya tadi. Saya siapkan dulu, saya akan share screen.
Ya, silakan bergabung, itu sudah masuk. Silakan bergabung dulu untuk di post test. Ya, ternyata kalian di kuis sudah banyak memahami, di situ nilai-nilainya juga bagus-bagus. Alhamdulillah, ternyata apa materi yang sudah saya sampaikan kalian bisa menangkapnya dengan baik berdasarkan di materi post test tadi ya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa materi selanjutnya kita akan mempelajari penulisan naskah. Jadi kita sudah mendapatkan manfaat dari penulisan ide dan tema karena nanti akan mempermudah kalian dalam pembuatan naskah di selanjutnya, di materi selanjutnya. Nah, akhirnya saya bisa akhiri materi pada kali ini pada sesi ide dan tema. Semoga kita dapat memberikan sebuah manfaat, sebuah gambaran nantinya di materi selanjutnya pembuatan naskah. Kalian tidak akan kesulitan dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan kalian dalam pembuatan tugas. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.